Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki lagi masa raya Paskah yang besok kita akan buka dengan ibadah Rabu Abu. Bapak Ibu, Paskah tahun ini kembali kita rayakan di rumah secara daring atau secara online. Mau gak mau kita merayakan Paskah dengan cara seperti ini sementara. Namun yang menjadi kendala tidak hanya terletak pada unsur teknologi informasi yang kita pakai, tetapi juga lebih kepada esensinya atau lebih kepada hal-hal yang bersifat teologis dan liturgis. Bagaimana ketika kita mengadakan Paskah atau mengikuti ibadah Paskah atau Rabu Abu besok di rumah, apa yang menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan bersama-sama dengan bertatap muka, apakah itu juga bisa dilakukan di rumah secara sendirian, misalnya menorehkan abu di dahi. Bagaimana praktis pelaksanaannya? Mari kita mempersiapkan diri untuk itu. Paskah merupakan perayaan tertua di dalam gereja Kristen dan disebut sebagai Festum Festorum, atau perayaan dari semua perayaan dalam hari-hari besar Kristen. Masa raya Paskah dimulai dengan masa Prapaskah, atau dalam bahasa Inggris kita kenal Lent, yang artinya ke-40. Nah, ini bermakna mencakup masa 40 hari sejak Rabu Abu hingga Minggu Paskah. Nah, minggu-minggu setelah Paskah hingga Pentakosta disebut masa Paskah. Jadi kita mengenal masa Prapaskah dan masa Paskah. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, pemeriksaan batin, dan berpantang guna mempersiapkan diri bagi kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Pada hari Rabu Abu, umat yang datang ke gereja diberi tanda salib dari abu di dahinya, sebagai simbol untuk mengingatkan pada ritual Israel kuno ketika seseorang menabur abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Abu yang dipergunakan berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya dan sudah dibakar. Menurut penafsir, Rabu Abu pertama terjadi di Taman Eden setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Biasanya pemberian tanda tersebut disertai dengan ucapan, "Ingatlah kita ini abu dan akan kembali menjadi abu," menurut Kejadian 3 ayat 19. Atau dengan ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum Kristus, abu telah menjadi tanda tobat. Misalnya dalam kitab Yunus dan kitab Ester, ketika Raja Niniwe mendengar nubuat Yunus bahwa Niniwe akan ditunggangbalikan, maka turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Menurut Yunus 3 ayat 6. Kitab Ester juga mencatat, ketika Ester menerima kabar dari Mordekai, anak dari saudara ayahnya, bahwa ia harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya, Ester menaburi kepalanya dengan abu. Ada di dalam Ester 4 ayat 13. Di dalam Mazmur 102 ayat 10, dikatakan bahwa penyesalan juga digambarkan dengan memakan abu. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena itu kita memaknai Rabu Abu sebagai hari untuk mengingat kefanaan dan keterbatasan manusia. Tanda abu pada dahi mendorong umat untuk bertobat sekaligus sebagai tanda akan ketidakabadian dunia dan tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah kita. Ritus khas dalam Rabu Abu adalah penorehan abu.
Biasanya abu akan ditorehkan di dahi umat oleh pendeta atau oleh umat sendiri dengan saling menorehkan. Namun pandemi COVID-19 membuat ritus penorehan abu tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa. Selain karena sebagian besar umat akan mengikuti ibadah dari rumah, kita juga sedang menjaga jarak, sehingga pantang untuk saling bersentuhan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka ritus penorehan abu harus dilakukan masing-masing dengan menorehkan abu di dahi sendiri. Secara teologis, hal ini dimungkinkan karena ritus penorehan abu bukanlah sakramen, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus oleh pendeta. Dalam pelaksanaannya, saat liturgi masuk ke bagian penorehan abu, pendeta akan memandu umat untuk menorehkan abu di dahi masing-masing. Saat umat menorehkan abu di dahinya, umat diajak untuk menyerukan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Terkait dengan pengadaan abu bagi umat yang berada di rumah, kita dapat mempersiapkan sendiri abu di rumah masing-masing. Yang paling baik, abu dibuat dari daun palem kering yang dibakar. Kemudian diberi sedikit air atau minyak agar abu mudah ditorehkan di dahi. Selain itu, abu dapat dibuat dari bakaran daun-daun kering lainnya yang lebih memungkinkan kita temukan di sekitar rumah kita. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Rabu Abu besok yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Link akan dibagikan menyusul. Saat ini kita kembali untuk melanjutkan bagaimana Prapaskah, bagaimana pemaknaannya, bagaimana tradisinya. Kita akan sama-sama lihat. Secara tradisional, Prapaskah merupakan masa penghayatan akan penderitaan Yesus menuju salib. Masa ini juga menjadi persiapan bagi orang percaya melalui doa, penyesalan, pertobatan, berbagi kasih, dan menyangkal diri. Ada 40 hari dalam masa Prapaskah yang biasanya ditandai dengan berpantang dari makanan dan kenikmatan atau bahkan berpuasa dan sikap penyesalan lainnya. Hal ini menunjuk pada peristiwa Yesus Kristus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya di padang gurun sebelum memulai karyanya. Dalam kekristenan, puasa dilakukan secara sukarela, baik secara komunal maupun personal. Walaupun ada beberapa gereja yang menetapkan puasa secara resmi dan ada pula yang tidak menetapkannya secara resmi, tetapi praktik itu dengan segala tata caranya terdapat di dalam kekristenan. Berdasarkan pengertiannya, puasa tidak bertujuan semata pada dirinya atau untuk berdiet. Puasa menjadi salah satu cara melatih spiritualitas dengan tujuan membarui sikap iman. Umat berpuasa selama masa Prapaskah, berpantang makan daging misalnya atau jenis pantangan lain yang ditentukan sendiri oleh pribadi yang menjalankannya. Misalnya bagi perokok tidak merokok. Lalu pantang untuk makan gula kalau memang kita menyukai gula yang berlebihan. Atau misalnya pantang garam, pantang pesta, pantang hiburan, dan lain sebagainya. Pengeluaran yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang dipantang selama masa Prapaskah itu disisihkan dan digunakan untuk berbagi kasih kepada sesama, terutama mereka yang terpinggirkan dan sangat membutuhkan pertolongan, serta proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Kita melaksanakan puasa karena sesungguhnya puasa juga dipakai oleh Tuhan untuk melatih rohani kita, agar spiritualitas kita semakin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang dimaksud adalah agar kehidupan kita makin berkenan di hati Tuhan dan setia memelihara kekudusan hidup. Itulah sebabnya makna pertobatan bukan terletak pada upacara lahiriah atau kebiasaan keagamaan, tetapi pada pertobatan hati. Yoel 2 ayat 13 berkata, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan, sehingga kita dengan sungguh-sungguh menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Kita diajak untuk mengalami kasih dan pengampunan Allah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari puasa yang kudus tersebut tidak hanya tertuju pada pribadi atau perseorangan tertentu, tetapi sejatinya melibatkan seluruh elemen atau seluruh tingkat usia dari berbagai generasi. Kita lanjut dalam Yoel 2 ayat 16-17. Dikatakan, mereka semua dipanggil untuk menangis di antara balai depan dan mezbah sambil berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Jadi pertobatan yang dituntut oleh Allah bukan hanya ditujukan secara individual belaka, tetapi juga suatu pertobatan yang bersifat komunal, bersama, yaitu pertobatan sebagai umat Allah. Itulah sebabnya tindakan puasa sebagai wujud dari pertobatan umat diungkapkan oleh Nabi Yoel dalam bentuk perintah, yaitu kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jamaah, dalam Yoel 2 ayat 16. Makanya sejak dulu selama masa Prapaskah, gereja-gereja senantiasa memotivasi dan memberlakukan puasa kepada seluruh anggota jemaat sebagai persekutuan yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh setia untuk memelihara hidup kudus dengan sikap bertobat. Kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah yang akan memampukan kita juga untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama. Bapak Ibu, saat kita berpuasa, berpantang, kita dapat memakai itu sebagai media juga untuk melatih dan mempertajam spiritualitas dan iman yang kita miliki. Sehingga setelah berpuasa, kita mengalami perubahan hidup dan menjadi lebih arif dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan yang terjadi. Hasil dari puasa adalah kemampuan spiritual untuk mengendalikan diri kita dengan lebih optimal, serta penuh kasih dan pengampunan kepada sesama. Selain itu, dalam menghayati sikap pertobatan, kita tidak boleh melakukan puasa secara demonstratif, sehingga orang banyak mengetahui dan memberi pujian kepada kita. Sebab makna pertobatan yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah spiritualitas yang tersembunyi, atau sikap rohani yang tidak mencari nama, pujian atau penghargaan manusia. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh merendahkan diri dan bertobat secara tulus serta mengasihi Allah tanpa syarat. Karena itulah makna pertobatan adalah sikap hati. Sikap hati yang mau berubah di hadapan Allah, dan perubahan itu dapat dirasakan juga oleh setiap orang yang berada di sekitar kita. Kita akan lanjut untuk memaknai masa Paskah. Bapak Ibu, minggu terakhir Prapaskah disebut juga sebagai Pekan Suci. Dan selama Pekan Suci kita mengenal ada Triduum atau 3 hari utama, atau biasa dikenal juga sebagai Trihari Suci Paskah. Jadi di dalam 3 hari itu kita merayakan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Tentu, hari Paskah dimulai setelah perayaan Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari raya terakhir sebelum Trihari Paskah. Malam hari setelah kebaktian Kamis Putih, gereja memasuki masa Trihari Paskah. Kamis Putih juga dipandang sebagai penutup masa Prapaskah. 2 unsur utama dalam liturgi Kamis Putih adalah perjamuan malam terakhir dan membasuh kaki sebagai simbol hamba yang melayani. Hal membasuh kaki ini sebenarnya adalah tata cara lazim pada saat itu, namun tidak dilakukan di dalam perjamuan. Dalam memberikan teladan, Yesus justru melakukannya di dalam perjamuan. Keteladanan Yesus kepada murid-muridnya ini sekaligus merupakan penolakan kebiasaan masyarakat
pada waktu itu. Biasanya orang saling membasuh kaki dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya istri kepada suami, anak kepada orang tua, hamba kepada tuan, atau murid kepada gurunya. Namun Yesus memberikan teladan yang terbalik, yaitu sang guru mencuci kaki muridnya. Sehingga saat itu Petrus tidak mengerti. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 6-8. Nah, hal ini diikuti oleh para bapak gereja sebagai simbol pengampunan dosa dan saling melayani hingga saat ini. Setelah memperingati perjamuan malam terakhir di Kamis Putih, gereja mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung. Dalam Jumat Agung kita tidak merayakan perjamuan kudus, karena pada esensinya perjamuan kudus adalah bentuk ucapan syukur. Dan kita tidak seharusnya melakukan perjamuan kudus pada hari di mana harusnya gereja memperingati dan menghayati sangsara Kristus. Untuk itu perjamuan kudus diadakan pada hari Minggu Paskah. Pada hari Jumat Agung hanya ada pengenangan kesengsaraan dunia melalui pembacaan kisah-kisah sengsara dan kematian Kristus sebagai bacaan utama pada hari itu. Dari Jumat Agung kita masuk dalam Sabtu Sunyi. Setelah selesai kebaktian Jumat Agung, gereja tetap menjaga keheningan dengan ibadah, bukan liturgi, pada hari raya Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Sabtu Sunyi ini dikenal sebagai aliturgi karena di dalamnya tidak ada ibadah. Bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi, gereja pada saat Sabtu Sunyi mengenang kesendirian Yesus di dalam makamnya. Namun berpuasa atau berpantang tetap dijalankan di luar liturgi gereja sambil terus merenungkan kesengsaraan Kristus. Barulah kita masuk di dalam Minggu Paskah. Setelah menjalani Prapaskah dengan puasa berpantang, mendalami pertobatan, memasuki Trihari Paskah, kita mengakhirinya dengan sorak-sorai nyanyian Haleluya pada Hari Raya Paskah atau pada Minggu Paskah. Pada hari ini barulah diadakan baptisan dan perjamuan kudus pada Minggu Paskah, dan ini merupakan makna yang dalam bagi kehidupan iman. Sakramen pada Minggu Paskah tidak pernah dan seharusnya tidak dialihkan ke hari raya Jumat Agung. Sebab Jumat Agung mempunyai makna yang berbeda. Jumat Agung merupakan perayaan khusus untuk berkonsentrasi pada sengsara dan kematian Kristus. Bapak Ibu, dengan adanya ini diharapkan kita semua dapat mengingat kembali makna dari hari raya liturgi kita, khususnya Paskah yang akan kita jelang dan masa Prapaskah yang sudah di depan mata. Kiranya kita dapat mempersiapkan diri, kita dapat menghayati berbagai proses hari-hari yang akan kita hayati bersama. Kiranya ini juga membawa perkembangan iman, pertumbuhan iman bagi setiap kita. Mari kita bersama berdoa untuk menutup persiapan memasuki masa raya Paskah. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berusaha untuk memaknai berbagai peristiwa yang akan kami peringati di dalam masa raya Paskah. Biarlah ketika kami memasuki masa ini, dimulai dengan Rabu Abu yang besok akan bersama kami laksanakan, di dalamnya kami dapat bertumbuh, di dalamnya kami dapat memaknai sengsara dan kebangkitan Kristus,
untuk menebus dosa dunia. Kami menyerahkan diri kami yang terus berusaha untuk konsisten memelihara iman. Kami menyerahkan diri kami ketika kami hendak berpantang. Kami menyerahkan diri kami ketika kami rindu untuk memaknai lebih dalam bagaimana karya Kristus di dunia ini melalui hari raya gerejawi yang hendak kami jelang. Tuhan, mampukanlah kami, tolonglah kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Anak Allah, kami berdoa. Amin.